Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah jamaah maghrib berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan melanjutkan kajian rutin kita untuk pekan ketiga ini, yakni kajian hadis yang kita fokuskan dalam kitab hadis Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman. Pada kajian yang lalu kita telah membahas satu kitab yang terkait dengan babus salati minal iman, bahwa melaksanakan salat itu bagian dari keimanan. Yang sebelumnya menjelaskan bahwa agama itu adalah agama mudah, ad-dinu yusr, sehingga salat yang terkadang terjadi perubahan, misalnya perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Mukarramah, itu tidak mengurangi pahala yang kita lakukan sebelum pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Mukarramah. Kita akan masuk pada pembahasan bab yang ke-31, yaitu bab husnu islamil mar'i, bab tentang baiknya keislaman seseorang.
hal itu kita kaitkan dengan sholat yang dikerjakan, yang merupakan bagian dari keimanan, yang menunjukkan bahwa itu adalah salah satu tanda baiknya agama seseorang. Ya, sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab yang baru ini atau bab yang baru mengambil bab tersendiri bahwa itu bagian dari baiknya agama. Kalimat husnu Islamil mar'i merupakan potongan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, mana beliau pernah menyatakan, ya Rasulullah SAW, min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari antara kebaikan agama seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, beliau hanya mengambil potongannya, dan itu salah satu manhaj, metode pembuatan judul dalam kitab Sahih itu potongan hadis Nabi SAW. Kenapa potongan hadis itu dijadikan sebagai judul? Kenapa tidak masuk dalam bagian pembahasan utama? Karena kualitas hadis ini, walaupun itu sahih, tetapi kualitasnya tidak sampai pada ciri atau kekhususan syarat kesahihan yang dipersyaratkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Karena buku Sahih Bukhari sangat ketat mengidentifikasi, menyeleksi hadis-hadis yang posisi kualitasnya tertinggi, sehingga kalau didapati kualitas hadisnya walaupun sahih tapi tidak masuk ranking yang dipersyaratkan Bukhari, tidak dimasukkan, tapi terkadang dijadikan sebagai judul. Nah, diantaranya adalah baiknya agama seseorang. Beliau mengangkat dua hadis Nabi SAW terkait dengan kebaikan keislaman seseorang, yaitu dari Imam Malik Akhbarni, beliau pernah misalkan Zaid bin Aslam. Ini salah satu perawi Nabi atau Rasulullah SAW yang sampai kepada Nabi. Oleh Imam Bukhari menyebutkan dari Zaid bin Aslam bahwasanya Attab bin Yasar itu pernah mengabarkan dari Sa'id Al-Khudri, dari sahabat yang menuratkan bahwasanya beliau yang mendengarkan sabda Nabi SAW. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri yang menjadi perawi hadis ini, beliau pernah menyatakan, "Idza aslamal abdu," seorang yang masuk Islam, seorang hamba ketika sudah menyatakan dirinya masuk Islam, fa hasuna islamuhu, lalu dia perbaiki cara beragamanya, jadi baik cara berislamnya, yukaffirullahu anhu, maka Allah akan menghapuskan dengannya. Itu jadi cara beragama yang baik itu saat dia sudah masuk Islam, maka menjadi asbab terhapusnya kulla sayyi'atin kana zalafaha, akan menjadi penghapus, jadi menghapuskan segala kesalahan yang ia lakukan sebelumnya, yang ia dekati, yang ia kumpulkan berbagai kesalahan-kesalahan. Ya. Wa kana ba'da dzalikal qisas, dan ada setelah itu berlaku hukum qisas, ya, di mana setiap amalan diberikan balasan, ya, khususnya balasan dunia. Salah satu bentuk qisas itu al-hasanatu bi asyri amsalihha,
Jadi standar setiap amalan apa saja kalau itu adalah hasanah, maka Allah akan memberikan balasan 10. Yaitu balasan standarnya, setiap amalan akan terbalas 10 kali lipat. Bahkan dilipat sampai ila 700 dhif. Jadi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi misalnya salat yang kita lakukan, satu salat standarnya sudah dapat 10. Satu huruf yang kita baca setidaknya 10 kebaikan kita dapat. Belum itu kalau dilipat gandakan. Sama kalau kita berinfak. Satu kali berinfak, standarnya balasannya itu adalah 10. Lalu Allah kembangkan sampai 700 kali. Tapi sebaliknya, wasai'atu bimithliha. Tapi kalau amal keburukan, kesalahan yang dilakukan, dosa, hanya dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi tidak dilipat gandakan. Ya, satu dibalas dengan satu. Tapi kalau kebaikan, satu dibalas 10. Illa ayyatajawazallahu anha. Bahkan, kalaupun Allah mengampuni, maka kesalahan itu pun tidak terbalas, tidak dibalas oleh Allah. Karena Allah memiliki sifat Ghafur, Allah Maha. Dari hadis ini, kita ingin dalam sedikit terkait dengan idza aslamal abdu fa hasuna islam. Jika seorang hamba masuk Islam, contoh seorang mu'allaf, sebelumnya dia kafir, lalu dia masuk Islam pada usia 40 tahun. Ya, berarti sebelumnya 30 tahun atau sebelum balik, setelah balik, sebelumnya itu selama 40 tahun yang dia lakukan berupa keburukan, ketika dia masih Islam, maka itu akan terhapus semua dosa-dosa yang dilakukan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama 40 tahun. Karena kita temukan orang kafir ini ternyata didapati banyak juga kebaikan. Walaupun mungkin dia tidak bersyahadat, tapi dia itu pasti dakan. Banyak non-muslim bahkan menyumbang, bukan hanya di jalan raya, tapi menyumbang, memberikan donasi pembangunan masjid, misalnya. Bahkan menyantuni anak yatim. Bahkan pahalanya ini seperti ini, lampu ini. Itu non muslim yang membuatnya. Itu kan kebaikan-kebaikan. Ya. Teknologi yang dikembangkan, notabene mereka itu kebanyakan itu adalah dari non muslim. Itu kebaikan. Lalu dikemanakan? Jadi salah satu sifat Allah itu adalah Allah Maha Syakur, Allah Maha menghargai. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh muslim selama ini, selama dia masih kufur, itu tidak dinilai. Tapi kalau di usia tertentu lalu dia muslim, dia masuk Islam, maka perbuatan baik selama 40 tahun itu akan diangkat, itu kebaikan. Lalu masih akan dinilai kembali. Jadi istilahnya pahalanya digantung. Jadi tidak hanya hapus begitu saja. Kata ulama, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan orang kafir sebelumnya ini, sebelum dia masuk Islam, itu masih tergantung, mu'allaq namanya. Sehingga ketika dia masuk Islam, maka perbuatan-perbuatan baik itu akan bermanfaat baginya. Ya, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan istilahnya akan dinilai. Jadi semacam portofolionya itu masih ada.
Tapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan non-muslim, ya udah habis, tidak ada gunanya, tidak bisa bermanfaat. Karena kunci itu ada di dalam iman, persaksian Islamnya. Ya. Itu yang salah satu pemaknaan daripada hadis. Idza aslama al-abdu fa hasuna islamu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Jadi selain amal buruk yang ia lakukan, ya, yang ia lakukan kulla sayyi'ah, sayyi'ah itu adalah amalan yang memberikan kemudaratan, mencuri, berdusta, ya, riba, itu terhapus ketika ia bertobat dengan menyatakan dirinya masuk Islam. Tapi ada perbuatan-perbuatan baik seperti tadi, sering silaturahim, ya, kalau berinteraksi dengan orang juga bagus akhlaknya, ya, bersedekah, ya, menciptakan hal-hal yang baik. Itu salah satu tafsiran dari hadis ini adalah amalan-amalan mereka ini akan diperlihatkan dan akan menjadi penilaian dan dinilai. Istilahnya seperti yang kita sebutkan, amalan orang-orang kafir itu mu'allaqah, tergantung. Lihat di akhir kehidupannya. Kalau akhir kehidupannya masih dalam keadaan non-muslim, tokoh kufur, otomatis tidak ada nilainya nanti di akhirat. Tapi kalau di akhir kehidupannya dia bertobat, maksudnya dia masuk Islam, maka amal-amal kebaikan yang dilakukan sebelumnya itu akan menjadi penilaian, akan dinilai. Sehingga tetap pahalanya banyak. Ya. Sehingga jadi amalannya walaupun dia baru masuk Islam, mu'allaf misalnya, maka bisa amalan-amalan yang begitu mungkin baru masuk Islam lalu meninggal dunia itu tetap menjadi berat. Nah, inilah pentingnya husnul khotimah, karena akan menentukan baik dan buruknya amalan kita. Rasulullah SAW, ya, bahkan Al-Quran sendiri memberikan peringatan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi, sehingga kita dituntun oleh Nabi SAW untuk mengakhiri kehidupan itu dengan kalimat tauhid itu. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Riwayat yang kedua ini, ya, ini ada kemiripan, tapi lafal yang berbeda. Riwayat Abu Hurairah. Idza ahsana ahadukum islamah, jika salah seorang dari kalian ini memperbaiki cara berislam, fakullu hasanatin ya'maluha, jadi setiap amalan apa saja yang kita lakukan kalau kita baik cara berislamnya, tuktabu lahu bi asyri amsalihha, maka akan tercatat pahala 10, seperti tadi atas, bahkan dilipat gandakan ila 700 dhi'fin, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Seberapa kali lipat yang kita peroleh di setiap amalan, tergantung husnul Islam, cara keislaman kita itu diukur. Bagaimana cara mengukur keislaman kita baik? Setidaknya ada dua, akhlasuha wa aswabuha, keikhlasan dan kebenaran amalan yang kita lakukan. Keikhlasan ini bertingkat-tingkat, sebagaimana kebenarannya kesesuaian dengan contoh Nabi juga bertingkat-tingkat. Kalau tingkat keikhlasannya mencapai puncak, maka balasan itu bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Dengan menggunakan kata kali lipat, bisa lebih daripada itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan wallahu yudha'ifu liman yasha.
Dan Allah melipat gandakan, memberikan lipat ganda itu kepada siapa saja yang ia kehendaki. Pada saja yang dikehendaki. Sehingga dalam ini tidak terhingga balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa kullu sayyi'atin ya'maluha, kesalahan yang dilakukan, keburukan yang dilakukan itu tuktabu lahu bimisliha, akan terbalas sesuai dengannya, ya. Tingkatannya, jumlahnya jadi 1:1. Tadi kalau kebaikan dibalas 10 bisa sampai dengan 700 kali lipat ataukah lebih. Ya. Nah, sedangkan di bab yang kedua selanjutnya ini, ambil 2 bab, kan kita menghubungkan babu ahabbuddin ilallahi adwamuhu. Bab tentang kebaikan agama itu adalah amalan yang dikerjakan, yang dirutinkan. Jadi amalan yang dirutinkan. Jadi amalan yang baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dirutinkan walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Jadi kalau kita kaitkan antara bab sebelumnya bahwa bab tentang baiknya agama seseorang itu ditandai dengan apa? Salah satu sikap cara berislam yang baik itu kalau dihubungkan dengan bab yang kedua adalah merutinkan amalan. Walaupun sedikit, karena itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Imam Al-Bukhari mengambil satu riwayat kisah Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau pernah menyatakan ini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, jadi mendatangi rumah Aisyah yang saat itu indaha imra'atun. Pada saat Nabi berkunjung ke rumah Aisyah, di mana saat itu terdapat seorang perempuan yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu Nabi bertanya karena melihat perempuan itu, seorang perempuan, man hadhihi, siapa sih ini? Siapa perempuan ini? Maka Aisyah berkata, fulanah, ya si fulan. Maka mulailah Aisyah menceritakan sifat dan kebaikan sebagai bentuk pujian kepada perempuan itu. Dia puji perempuan itu. Salah satu pujian Aisyah kepada perempuan ini itu adalah tadhkuru min salatiha, baiknya salat perempuan ini. Sangat luar biasa. Berbeda dengan kebanyakan kaum muslimah saat itu. Dikisahkan dalam riwayat, baiknya perempuan itu atau baiknya salat perempuan itu yang luar biasa adalah annaha tusalli wala tanam. Perempuan ini terkadang kalau dia salat malam, dia tidak tidur. Satu malam penuh mendirikan salat malam. Tidak tidur. Setelah salat Isya, salat sampai subuh, tidak tidur malam. Itu diceritakan oleh Aisyah. Tadhkuru min salatiha. Dalam riwayat lain, salah satu sifat yang dijelaskan Aisyah si perempuan ini, kata beliau, kebiasaannya itu salat malam, tidak tidur malam. Ya. Apa kata Nabi SAW? Qala mah. Ini mah ini sebenarnya ringkasan dari kata mahada. Apa ini? Istilahnya. Dari mana lagi asalnya ini perbuatan? Sebagai bentuk teguran, peringatan. Mah. Ya. Mahada. Istilahnya. Ada singkat ki mah. Ya. Kata Rasulullah SAW, mah. Kenapa bisa begitu? Ada apa ini?
orang sholat malam tidak tidur. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah didatangi 3 kelompok, 3 orang. Mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, ingin bertanya bagaimana sih caranya Nabi sholat. Nah, maka dikisahkanlah kalau Nabi itu berpuasa di suatu hari, besoknya beliau berbuka. Ya, hanya puasa Daud. Bahkan terkadang hanya puasa Senin dan Kamis. Bahkan mencontohkan mengawali puasanya 3 hari dalam 1 bulan. Bahkan didapati ketika Sya'ban sebelum masuk Ramadan pernah kelihatannya Nabi tidak berpuasa. Walaupun dalam kondisi pernah Nabi seakan-akan tidak pernah berbuka. Banyaknya ya puasa beliau pada bulan Sya'ban. Jadi kadang penuh, full, kadang tidak ada sama sekali. Sehingga orang itu menganggap enteng caranya Nabi berpuasa. Karena orang itu menyangka kalau baik ini adalah puasa tidak pernah buka-buka. Lalu Aisyah mengisahkan lagi bahwa kalau Nabi sholat, terkadang beliau tidur. Tetap tidur, bukan terkadang. Setiap malam beliau tidur. Maka lebih awal tidurnya. Kebanyakan Nabi SAW tidur lebih awal, nanti di akhir malam baru bangun. Walaupun terkadang sholatnya beliau pertengahan malam. Bahkan pernah dari awal hingga dekat sahur. Tapi itu tidak sering. Ya. Di akhir-akhir malam belum bangun. Nah, orang ini menganggap kayak kecil. Kebiasaan kami ini kalau sholat malam, ya jarang tidur. Sehingga dianggap enteng itu amalan Nabi SAW. Lalu ketika Aisyah berkata bahwa Nabi itu SAW menikah. Ya. Nah, apatah lagi menikah. Maka orang yang datang ini menganggap, Nabi menikah. Kami ini tidak. Kalau mereka menyangka kalau menikah disibukkan dengan rumah tangga, tidak banyak ibadahnya. Ya. Nah, maka Aisyah pun menyampaikan kepada Nabi SAW dan Nabi merespon ketika disampaikan oleh Aisyah saat itu. Maka Nabi bertanya, di mana itu orang yang pernah datang ini? Nah, maka disebutkanlah. Ya, beliau mengatakan saya berpuasa, namun terkadang buka. Saya sholat malam dan juga tidur, dan saya juga menikah. Faman ragib an sunnati falaysa minni. Nah, sehingga ketika ada orang yang disampaikan kepada Nabi, ada orang yang salatnya tidak tidur, kata Nabi, apa ini? Apa ini? Maka Nabi memberikan petunjuk, alaikum bima tutiqun. Jadi hendaklah kalian mengamalkan apa yang kalian sanggupi. Berarti di dalam beragama ini bukan bermujahid keyakinan. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi siapa yang Allah inginkan mendapatkan hidayah baginya, maka Allah akan lapangkan dadanya di dalam berislam. Dan salah satu cara Islam yang dapat dilapangkan itu adalah tidak memaksa diri melakukan amalan melebihi batas kemampuan kita. Karena itu secara alam, secara sifat kemanusiaan itu akan nanti capek sendiri, bosan sendiri, dan kalah sendiri. Akibatnya bisa futur. Sebab sebaliknya, waman yurid ayyudillahu, siapa yang Allah dibiarkan sesat, yaj'al sadrahu dayyqa. Jadi Allah menyempitkan dadanya, itu sempit dan merasa kesulitan. Seperti ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik. Jadi kalau kita berhadapan dalam satu masalah, 2 hal. Satu melapangkan dada, satu menyempitkan, ambil yang melapangkan dada. Jangan yang menyempitkan, jangan yang memberatkan, selama itu bukan kemaksiatan dan dosa. Ya. Kemarin di Sidrap waktu kunjungan, waktu menyampaikan setelah ceramah,
Jadi kisahnya beliau ini safar, ya, bepergian kembali ke Makassar itu di waktu subuh. Masalahnya ini pada saat hendak melaksanakan subuh, itu saat dari Jakarta ke Makassar sudah masuk waktu subuh, pakaiannya kena najis. Walaupun najisnya tidak banyak, ya, terkena sedikit. Ya. Sulit untuk membersihkan, mencucinya. Ya, karena yang namanya pesawat tidak ada tempat cuci di atas. Maka ditunggu. Nanti tiba di Makassar, sampai di Makassar, turun. Bisa diganti akibatnya. Tapi masalahnya kalau ada sisanya, dikorek-korek, dikasih air, masih tersisa. Jadi Nabi ketika sholat masih ada bekas-bekasnya. Nabi membiarkan. Karena itulah usaha kita, ikhtiar. Dan itu sudah sah, sudah bisa laksanakan. Ya aman. Lalu kita bertayamum kalau tidak ada air. Bersih sedikit, bertayamum, sholat di atas pesawat. Tundukkan, tidak perlu rukuk, sujud sampai ke lantai. Selesai. Lepas lap, ya kita dapat berlapang dada. Ya. Jadi tidak juga was-was. Karena khawatirnya nanti kira-kira kalau kita tunda nanti jam 7, kira-kira bisa jadi sampai ke bawah dalam keadaan hidup. Nah, itu berarti tertinggal lagi kewajiban. Jadi, melaksanakan kewajiban pada waktunya, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Ya, tidak perlu, jangan ditunda sampai di luar. Kenapa? Karena tidak ada salat qadha, salat wajib dalam keadaan sadar. Artinya dilaksanakan di luar waktunya, kecuali misalnya tadi kalau tertidur, ataukah kalau terlupa misalnya. Jadi al-masyakka, memang ada suatu kesulitan, sulit untuk dihindari, bisa ada keringanan. Seperti Nabi SAW pernah tertahan untuk tidak melaksanakan sholat. Sulit mau sholat. Mau sholat khauf juga tidak bisa, terkepung. Sehingga ada beberapa waktu yang tertinggal, maka Nabi menafid. Jadi dari sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, satu kali waktu. Itu diberikan kemudahan. Sama ada juga dalam pemikiran, dalam berkeyakinan. Terkadang dalam berkeyakinan ini menyempitkan hati. Tidak melapangkan dada, sempit. Jadi salah satu keyakinan dan pemikiran yang menyimpang itu, kalau berkeyakinan itu justru menyempitkan jiwa. Tidak memberikan kelapangan di dalam hidup. Tentu selain bahwa pemikiran, keyakinan adalah apa yang Allah jelaskan dalam Quran dan Sunnah. Jadi bukan apa yang dibilang-bilang oleh orang. Karena hakikatnya agama itu keyakinan, tidak menyempitkan jiwa, tidak menyempitkan kehidupan. Kan Allah menjamin, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Allah akan melapangkan dadanya. Dalam berislam itu memberikan kelapangan dada. Sehingga sesuatu amalan yang menyempitkan, terbuka ruang untuk dilonggarkan. Itu namanya rukhsah, keringanan. Al-amru idza daqat ittasa'at. Jadi perkara yang menyempitkan, maka dia akan longgar. Ya. Hanya saja ini tidak boleh lebih longgar lagi. Saya ini ada dua dikirimkan video video ceramah Ustadz. Dia ambil satu bahwa Nabi SAW pernah menggabung jamaah Nabi SAW bighairi khaufin wala marin wala matar. Nabi pernah menggabungkan salat, menjamak, artinya duhur, asar, maghrib, isya, tidak dalam keadaan takut peperangan, tidak dalam keadaan hujan, tidak tahu sakit. Sehingga Ustadz itu menyampaikan, jadi boleh sesekali, tidak ada alasan apapun uzur syar'i digabung salat.
Itu diambil dari potongan hadis itu. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Makassar mengirim video, juga satu dari Luwu Timur. Kira-kira boleh diamalkan ini Ustaz ini. Sesekali menggabungkan sholat, tidak ada unsur, longgar, digabung sekalian. Ya, sesekali menggabung sholat tanpa unsur, mau sakit, mau hujan, atau mau bepergian, atau safar. Nah, ternyata ini kan ini hadis sebenarnya ada kelengkapannya. Hadis itu dikomentari oleh sahabat, oleh tabi'in. Ada seorang tabi'in itu bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, kira-kira kenapa Nabi lakukan itu? Kelihatan Nabi pernah menggabung sholat tidak dalam keadaan takut, tidak hujan, tidak juga sakit. Maka Ibnu Abbas menyatakan, beliau lakukan itu untuk memberi pelajaran Allah yuhrija ummatahu, untuk tidak memberikan beban kepada umatnya. Artinya kalau ada hal-hal yang menyulitkan, ya seperti dokter misalnya, atau berbagai kasus-kasus yang memang kita rasakan sudah, sehingga walaupun tidak sakit, walaupun tidak hujan, dan walaupun tidak dalam peperangan, boleh digabung. Ya, boleh saja digabung itu, tetapi illat tetap berillat, tetap ada sebabnya. Ya, sebabnya itu sehingga bisa kita kiaskan kepada lain, misalnya macet yang tidak memungkinkan untuk di salat di atasnya. Ya, maka itu bisa dilakukan, tapi tetap berillat. Kenapa? Karena Nabi SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala firman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahkan Imam Abu Hanifah menyatakan, saking berpegang teguh terhadap hadis ini, ya, atau ayat ini, dalam madzhab Abu Hanifah, bisyai'in fa'tu minhu mastata'. Kata Nabi SAW, jika aku perintahkan apa yang kami sampaikan, maka datangi dengan semampu. Nah, kalau masalah larangan, tidak ada istilah mampu tidak mampu. Idza nahaytukum an syai'in idza nahaytukum fajtanibuhu. Tapi kalau larangan, tidak ada kata sanggup atau tidak sanggup. Namanya haram. Kenapa? Karena hanya ditinggal, tidak dilakukan. Jangan sampai boleh aja. Misalnya durhaka kepada orang tua. Ya. Selama mampu, kalau tidak mampu jangan. Tidak bisa. Itulah dalam masalah melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau masalah haram, tidak ada istilah mampu tidak mampu. Ya, kecuali ada istilah perubahan hukum. Namanya ad-darurat tubihul mahzurat. Ada sesuatu yang haram. Tapi kalau kita tidak ambil itu, kita bisa berbahaya. Ya, termasuk makan bangkai. Jadi Abdul Mubarak itu pernah berkisah. Dia pernah berhaji. Jadi pada saat dia berhaji ini menemukan mau berangkat haji, sudah berbekal. Lalu ditemukan ada seorang ibu. Ini lagi masak. Dicabut-cabut. Jadi ayam itu, binatang itu dicabut-cabut kulitnya. Jadi tanya, apakah hewan atau binatang ini, ayam ini, itu sudah disembelih? Kata perempuan itu, ya Rasulullah SAW, tidak. Abdul Mubarak, ini tidak disembelih. Lalu apa ini? Ini bangkai. Jadi binatang, hewan seperti ayam yang sudah mati saya ambil. Kenapa kamu ambil dan kamu masak? Apakah pada ini sesuatu yang haram? Hurimat alaikumul maitatu. Allah haramkan makan bangkai. Kamu ambil ini. Apa kata orang perempuan itu? Iya. Saya ambil karena saya punya anak 3 orang. Selama berapa hari ini tidak makan.
3 hari tidak makan. Maka itu yang saya ambil, bangkai binatang, saya cabut, lalu saya masak, saya berikan kepada anak saya. Maka beliau Mubarak tidak melanjutkan perjalanannya berangkat haji. Karena dia tinggal, bekal-bekalnya diberikan kepada perempuan itu. Wah, ini mau berangkat haji. Nah, jiwa sosial dan kedermawanan inilah membuat di tahun itu yang seharusnya berangkat haji tidak berangkat. Karena memenuhi kebutuhan orang yang tidak mau. Jiwa sosialnya. Jamaah yang berbahagia, saya lanjutkan. Setelah beliau melihat orang ini panjang salatnya, lalu Nabi memberikan arahan. Ada apa ini? Tidak sepatutnya. Hendaklah kalian laksanakan sesuai dengan kemampuanmu. Fawallahi, demi Allah, la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Ya. Apa maksudnya dari pernyataan Nabi SAW? Ini namanya pemberian jawaban sesuai dengan keadaannya. Jadi karena manusia itu terkadang bosan, maka balasannya memberikan lafal yang sama itu. Padahal kan tidak memiliki sifat bosan. Nah, maknanya buat sini bahwa selama seseorang bertahan dalam amal soleh, itu berjalan terus pahalanya. Hingga kapan? Hingga orang itu berhenti sendiri. Berhenti dari amalan, maka terhentilah amalannya itu. Allah tidak pernah berhenti dalam memberikan balasan selama dia lakukan itu. Nah, tapi kalau ia beramal lalu dihentikan, maka Allah Azza wa Jalla masih membuka ruang untuk memberikan pahalanya. Tapi kalau dihentikan sendiri, otomatis berhenti. Artinya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak menghargai setiap amalan. Selalu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu dilakukan, terus diberikan balasan 100 sampai dengan 700 kali lipat. Tapi kalau kita berhenti, maka berhenti tahun itu. Ya, makanya Nabi SAW mengakhiri itu dengan kalimat wa kana habbuddin ilaihi madama alaihi sahibuhu. Maka sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang melaksanakan amal lalu dirutinkan. Walaupun itu adalah sedikit, tetapi dia rutin. Saya kira demikian jam yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keistiqomahan kita di dalam beragama, karena itulah cara dan sifat yang akan menyelamatkan kita di dunia ini maupun nanti di akhirat. Demikian, ada waktu beberapa menit, ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Bagaimana caranya bertobat orang yang banyak ikhlas di saya juga kami ini juga dapat ada baik bagaimana caranya bertobat orang yang korupsi yang tidak bertobat bagaimana nanti? Ya. Yang ketiga, orang yang bagaimana ketika dihaji orang yang mampu, karena orang bisa beli bom, rumah, Iya. Nah, belum dipanggil. Belum ada kursinya. Yang pertama, kalau itu terkait dengan dosa ada yang terkait dengan Allah. Ya, maka cara bertobatnya adalah menyadari diri itu salah. Keikhlasan, tidak ikhlas itu ya dosa juga. Maka caranya adalah sadari bahwa bukan karena manusia itu, tapi karena Allah.
Jadi ketika pertengahan ternyata menyimpang, maka caranya ingat Allah itu. Sama kalau sholat, awalnya ikhlas, di pertengahan, ay mulai mi. Na orang yang jonin dari balak. Pada Allahu Akbar. Oh, itu kenapa kepalung nih? Nah, caranya adalah kembali bertakbir. Sama tadi. Hilangkan sifat-sifat itu dan kembali. Ikhlaskan amalan. Jadi merawat dari awal, di pertengahan sampai akhir. Nah, itu dibutuhkan memang kekuatan. Nah, yang kedua kali itu terkait dengan manusia, misalnya korupsi. Pertama kembalikan. Dikembalikan itu dulu kepada aslinya. Nah, kalau sudah di penjara, kalau masih ada yang tersisa, dikembalikan. Kalau di penjara, ikuti penjara itu bagian dari kesucian untuk menghapuskan dirinya. Dan nanti tidak akan mengulangi. Karena penjara itu namanya ta'zir. Itu balasan di dunia sebagai pengganti yang lainnya. Kalau itu diterima dengan baik, itu satu kesalahan, itu bisa menjadi penghapus dosa. Tapi taubatan nasuha. Itulah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika banyaknya dosa dan diakhiri dengan taubatan nasuha, maka ketidak setimpangnya itu, itulah tadi, dihapus seluruh kesalahannya. Yang penting apa? Taubat dengan taubatan nasuha. Karena Allah memiliki sifat Ghafurun, Allah maha pengampun. Pun kalau nanti pada hari kiamat masih tersisa, itu tadi, illa an yatajawazallahu anhu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Itulah bedanya Khawarij. Khawarij itu adalah mengekalkan orang yang pendusta, orang yang dosa besar. Misalnya dia korupsi, dianggap kekal dalam neraka, itu Khawarij itu. Jangan dilakukan, karena selain dosa syirik, Allah akan mengampuni dosanya selama dia bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dari sifat korupsi dan juga menjaga dari kekufuran, kesyirikan, dan memberikan sifat taubatan dengan taubatan nasuha. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Yang kedua secara fisik, yang kedua secara materi, dan yang ketiga sesuai dengan mekanisme prosedur di negara Indonesia. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.